Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Ya. Pertama kita akan berbicara terlebih dahulu tentang pengertian dari A cross B. Apa sih A cross B itu? Ini diperlukan untuk memahami konsep dari relasi. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong, jadi misalkan ada dua himpunan A dan B, dua-duanya itu tak kosong, apa artinya? Dia bukan himpunan kosong, artinya minimal punya sebuah anggota. Maka A cross B itu diartikan atau didefinisikan sebagai himpunan. Jadi A cross B itu adalah himpunan. Ini adalah notasinya kurung kurawal buka, ini ada tutup. Jadi A cross B itu diartikan sebagai himpunan. Siapa anggota himpunan itu? Anggota himpunannya merupakan ini pasangan ya, pasangan X dan Y. Jadi di sini diberi notasi kurung biasa ya, kurung buka tutup, kemudian X, Y. Siapa X itu? X itu anggota A dan Y itu anggota B. Jadi A cross B itu merupakan himpunan yang anggotanya adalah pasangan. Ya, pasangan yang komponen pertamanya itu anggota A, X-nya anggota A, dan komponen kedua itu adalah anggota B. Itu kalau A cross B. Contoh ya, contoh kalau saya punya himpunan A itu himpunan anggotanya PGR, dan B itu anggotanya 1 dan 2, maka A cross B itu adalah, tadi A cross B adalah himpunan, ya jadi ini adalah himpunan. Siapa anggotanya? Anggotanya itu adalah pasangan. Ya, Pak, ini adalah pasangan. Dari siapa? Di sini itu anggota komponen pertama itu anggota A, komponen kedua itu anggota B. Jadi misal ini komponen pertamanya anggota A. Oh, berarti anggota A berarti ini bisa P. Komponen kedua itu anggota B, berarti misalkan 1. Oke. Apakah hanya ini? Tidak, karena anggota A itu ada yang lain, anggota B juga ada yang lain. Jadi anggota yang kedua adalah misalkan adalah komponen pertamanya itu anggota A, jadi ini tetap P, sini tetap P. Komponen keduanya sekarang ganti. Yang tadi 1, sekarang komponen keduanya anggota B, misalkan 2. Nah, itu ya. Jadi kalau di daftar semua, P-nya sudah, P dengan 1 sudah, P dengan 2 sudah. Sekarang ganti. Anggotaannya ganti ke Q. Q, kemudian anggota B-nya adalah 1. Kemudian anggota A-nya tetap Q, tapi anggota B-nya sekarang 2. Nah, anggota A yang Q sudah, Q dengan 1 sudah, Q dengan 2 sudah. Sekarang ganti anggota A-nya adalah R. R dengan anggota B-nya di sini 1. Dan yang terakhir adalah R dengan 2. Karena himpunan ini kurung kurawal buka ditutup dengan kurung kurawal tutup ya. Nah, inilah anggota A cross B. Jadi A cross B itu anggotanya dia merupakan himpunan, anggotanya siapa? Pasangan terurut. Ya, komponen pertamanya itu anggota A, komponen keduanya adalah anggota B. Apa artinya pasangan terurut? Artinya adalah P dengan P,1 itu berbeda dengan 1, P. Jadi komponen pertama itu harus anggota A, komponen kedua anggota B. Nah, itu kalau A cross B. Sekarang kalau B cross A, kalau tadi A cross B, sekarang kalau saya B cross A, berarti dia himpunan, sama juga himpunan. Siapa anggotanya? Dia adalah pasangan terurut. Komponen pertamanya itu adalah anggota himpunan pertama, berarti komponen pertamanya itu anggota B, komponen keduanya adalah anggota A. Sekarang di sini anggota B, contohnya adalah 1, berarti ini 1. Komponen kedua adalah anggota A, misalkan P. Oh, berarti 1, P. Siapa lagi? Nah, tadi 1, P. Sekarang 1 dengan Q. Oh, berarti ini 1, ini dengan Q. Kemudian 1 dengan P sudah, 1 dengan Q sudah, sekarang 1 dengan R.
Nah, komponen pertamanya 1 sudah, sekarang 2. Komponen pertamanya adalah 2. Ya, 2 dengan P, ini ya, gantian P, kemudian 2 dengan Q, dan yang terakhir 2 dengan R. Kita perhatikan bahwa A cross B yang atas ini, sedangkan yang bawah adalah B cross A. Nah, secara umum A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Kecuali kalau himpunan B sama dengan himpunan A itu akan sama. Tapi kalau A dan B tidak sama, ini A cross B dengan B cross A berbeda. Kenapa kok berbeda? Contohnya di sini P,1, di sini 1, P berbeda. Ya, itu adanya pasangan berurut. Seperti Anda kalau dulu di SMP, koordinat P misalkan 1,2 itu akan berbeda dengan koordinat G yang koordinatnya adalah 2,1. Ini sangat berbeda. Itu namanya pasangan berurut. Ya, jadi urutannya itu adalah mempengaruhi makna dari pasangan itu. 1,2 dengan 2,1 berbeda. Nah, itu adalah pengertian A cross B. Ya, sekarang apa relasi dari A ke B? Ya, relasi dari A ke B itu adalah setiap subset. Apa subset itu? Subset itu himpunan bagian. Ya, setiap subset atau setiap himpunan bagian tak kosong dari A cross B, setiap himpunan bagian tak kosong dari A cross B itu disebut relasi dari A ke B. Ya, jadi setiap himpunan bagian dari A cross B itu disebut relasi dari A ke B. Nah, untuk A dan B pada contoh 1 di atas, ini contoh 1 tadi, ini kan contoh satunya. A-nya adalah ini, B-nya ini, A cross B kita sudah dapatkan ini, A cross B ya. Maka setiap himpunan bagian dari ini, setiap himpunan bagian dari A cross B, itu yang disebut dengan relasi. Jadi setiap himpunan bagian apapun yang tak kosong dari A cross B ini, itu disebut dengan relasi. Nah, contoh relasi dari A ke B itu, kita ambil himpunan bagian dari sini. Oh, saya pertama P,1 saya ambil ini. P,1, kemudian Q,1, kemudian Q,2, R,2. Kalau saya ambil itu anggotanya itu jadi R1 itu subset dari A cross B. Berarti R1 itu adalah relasi dari A ke B. Contoh lain adalah R2. Saya ambil sekarang P,1 tetap ini P,1, kemudian P,2, kemudian Q,1 hanya 3 saja. Nah, ini pun adalah subset himpunan bagian dari A cross B. Maka dia relasi dari A ke B. Nah, saya tulis ulang tadi A cross B-nya ini ya. A cross B tadi pada contoh pertama itu A cross B itu P,1, P,2, Q1, Q,2, R1, R2. Tadi kita sudah punya relasi R1 ini, kemudian R2-nya R1 ini. Nah, R1 ini kalau kita buat diagram Venn-nya R1 ya, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Himpunan A itu anggotanya adalah tadi PGR ya, ini adalah PGR gitu ya. Kemudian B itu anggotanya adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Maka R1 ini ya P ke 1, berarti P itu ke 1 ini 1. Kemudian Q ke 1. Q kedua, Q1, Q kedua, kemudian apa lagi? R ke 1, kemudian R kedua. Oke. Nah, ini kalau dibuat diagram Venn dari R1. Tadi kita juga punya relasi R2, yaitu P,1, P,2, dan Q,1. Kalau kita buat diagram Venn-nya, ya, kalau kita buat diagram Venn-nya, ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi ini adalah tadi R1, ini ya relasi yang pertama. Sekarang kita buat diagram Venn dari relasi yang kedua. A-nya adalah P, Q, R.
B-nya adalah 1, 2. Nah, P-nya ke 1, kemudian P-nya ke 2, kemudian Q-nya ke 1. Nah, inilah diagram Venn dari R2. Ya. R3, kalau saya punya R3, P2, Q1, Q2, R1, R2. Maka diagram Venn-nya, ya R3 ini adalah A, ini adalah B. Kita buat diagram Venn dari R3. Ini adalah P, Q, R. Ini adalah 1, 2. P2, P kedua. Berarti P itu kedua. Kemudian Q-nya ke 1. Kemudian Q-nya kedua. Kemudian R-nya ke 1. R-nya ke kedua. Nah, ini adalah diagram Venn dari R3. Dan R4. Ya, jadi ini R4-nya. Ini A, ini B. Saya akan punya R4. Ini adalah PGR. Ini 1, 2. B-nya ke 1. Ya. Kemudian Q-nya kedua. Kemudian R-nya ke 1. Inilah adalah diagram Venn dari R4. Selanjutnya, nah, ada relasi dari A ke B yang mempunyai sifat khusus. Sifat apa itu? Jadi ada di antara relasi dari A ke B itu yang punya sifat khusus. Apa sifat khususnya? Setiap anggota mempunyai kawan tunggal di B. Apa artinya kawan tunggal? Kawan tunggal itu artinya dia punya sebuah kawan di B. Jadi kawannya hanya ada satu. Mana contohnya? Yang tadi, di contoh yang kedua tadi, saya punya R4 tadi ya. R4 tadi ini adalah PGR. Ini 1, ini 2 tadi. Ini A, ini B. Tadi R4-nya diagram Venn-nya seperti ini ya. P ke 1. Kemudian Q-nya kedua. Kemudian R-nya ke 1. Nah, apa sifat khususnya? Setiap anggota A di sini, dia hanya punya kawan tunggal di B. Artinya hanya punya kawan satu kawan. P hanya punya sebuah kawan yaitu satu. Q kawannya hanya satu ke kanan yaitu 2. Dan R kawannya hanya satu adalah 1. Nah, kalau seperti ini ya, itu ada sifat khusus yang seperti ini. Jadi setiap anggota ini punya kawan semua dan kawannya hanya satu. Nah, relasi yang punya sifat khusus seperti itu, ya, itulah yang disebut dengan fungsi. Ya, jadi biasanya entah dulu mungkin sejak SMP, maka fungsi dari A ke B itu adalah relasi. Apakah setiap relasi adalah fungsi? Tidak. Yaitu relasi yang punya sifat khusus. Apa sih sifat yang harus dipenuhi? Setiap anggota A itu mempunyai kawan atau peta ya, kawan kadang disediakan kawan kadang peta. Setiap anggota A mempunyai kawan tunggal di B. Artinya apa? Hanya mempunyai sebuah kawan di B. Jadi setiap anggota kiri dia mempunyai kawan di B dan kawannya hanya sebuah. Itu disebut dengan fungsi. Oleh karena itu, fungsi itu adalah relasi yang khusus. Apa artinya relasi khusus? Tidak setiap relasi merupakan fungsi. Dia harus punya sifat khusus, yaitu setiap anggota kiri A, katakanlah di sini, mempunyai sebuah kawan di B. Itu yang disebut dengan fungsi. Ya. Contohnya tadi, kalau R2, P1, ya, ini PGR, ini 1, ini 2. Tadi ada relasi tadi di antara beberapa relasi yang kita beri contoh tadi, di antaranya adalah R2 ya, P ke 1. Kemudian P-nya kedua. Kemudian Q-nya ke 1. Ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Anda perhatikan P. P-nya itu kawannya berapa? Oh, dia punya kawan 2, yaitu kawan yang pertama itu adalah 1, atau petanya dari P itu ke 1, juga ke 2. Jadi ada anggota A yang dia punya kawan tidak tunggal.
Bisa juga begini, alasan yang lain adalah R di sini. R itu tidak punya kawan di B. Ini R-nya tidak berkawan di B. Nah, jadi ada dua alasan yang membuat dia bukan fungsi. Pertama, ada anggota A yang tidak punya kawan, atau juga ada anggota A yang kawannya itu lebih dari satu. Maka dia dikatakan, maka dia bukan fungsi. Nah, ini beberapa contoh fungsi dari A ke B. Kalau misalkan A-nya adalah B ke R, B-nya itu 1, 2, maka salah satu fungsi yang dapat kita buat adalah ini P G R ya. Ini adalah 1, 2 ya. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Misalkan kan setiap anggota yang kiri harus punya kawan tunggal di B. Jadi P misalkan saya kawankan dengan ini. Apakah boleh P-nya kedua lagi? Nggak boleh karena kawannya harus tunggal, artinya sebuah. P-nya ke satu, misalnya oh G-nya ke satu juga, R-nya kedua misalkan. Ya, bila misalkan saya sebut dengan R5 katakanlah ini disebut dengan R5 gitu ya misalkan. Nah, kalau dinyatakan dalam himpunan tadi kan fungsi itu kan himpunan kan, isinya adalah pasangan terurut. Jadi ini adalah kalau saya nyatakan dalam himpunan R5, maka adalah anggotanya adalah pasangan ya. Tadi pasangan terurut yang di sini anggotanya kiri, anggota A di sini anggota B. Yang pertama P ke 1. P ke 1. Kemudian Q-nya ke siapa? Q-nya ke 1. Kemudian R-nya ke kedua. Ini adalah salah satu contoh fungsi dari A ke B. Contoh lain lagi adalah ya contoh lain. Ini A, ini B, kemudian B GR di sini 1, di sini 2 ya. Misalkan kita mau buat fungsi dari A ke B, misalkan P-nya tetap ke 1, katakanlah ini R6 ya. P-nya ke 1, kemudian mungkin tadi Q-nya ke 1, sekarang saya buat Q-nya ke 2, tapi R-nya tetap ke 1. Setiap anggota A di sini punya kawan, dan kawannya hanya sebuah. Semuanya punya sebuah kawan. Tidak ada yang punya lebih dari satu kawan. Jadi kalau R6 kita tulis sebagai himpunan, pasangan terurut, maka yang pertama P-nya ke 1, ya P-nya ke 1, kemudian Q-nya ke 2, kemudian R-nya ke 1. Nah, ini R6. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bolehkah ini tidak urut? Nulisnya boleh. Misalkan ini Q1. Ini pertama ditulis dulu. Q1 di sini P1 boleh. Jadi ini bertukar letak tidak apa-apa. Kemudian contoh lain adalah fungsi dari A ke B ya. Ini A, ini B. Katakanlah ini R7, ini P GR, ini adalah 1, ini 2. Tadi P-nya ke 1 ya, P-nya. Sekarang saya pindah P-nya ke 2 misalkan. Yang penting dia punya sebuah pasangan. Kemudian Q-nya ke 1, misalkan R-nya ke 2. Ini juga setiap anggota A punya kawan di kanan dan kawannya hanya sebuah ya. Jadi kalau ditulis R7 itu P-nya ke 2, kemudian G-nya itu ke 1 dan R-nya ke 2. Itu ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang kanan itu harus punya pasangan di kiri? Boleh tidak, yang penting yang kiri itu yang semuanya harus punya pasangan dan pasangannya hanya sebuah. Jadi boleh saja nanti begini ya. Boleh saja misalkan maaf ini misalkan ini R-nya tidak kedua misalkan. Saya pindah misalkan ke R-nya juga ke 1, semuanya ke 1 misalkan ya. Nah, jadi ini P-nya ke P-nya P-nya kedua ya. Maaf. Jadi misalkan nanti bisa jadi begini. Saya beri contoh yang ini lagi ya, yang apa namanya? Oke, gini.
Saya beri contoh, ini R7 tadi sudah ya. Misalkan saya punya begini, misalkan saya punya di sini R yang lain. Ini R yang katakanlah nanti himpunan anggotanya misalkan P-nya ke 1 ya, Q-nya ke 1, R-nya juga ke 1. Jadi nanti ini P, Q, R, ini 1, ini 1, 2, semuanya ke 1. Nah, semuanya ke 1. Yang dua tidak punya kawan di kiri, boleh juga seperti itu. Tidak harus habis, tidak harus yang kanan punya kawan semua. Yang penting yang kiri itu semuanya harus punya kawan dan kawannya hanya sebuah. Nah, sekarang contoh yang bukan fungsi ini ya, yang bukan fungsi. Tadi semua itu R5, R6, R7 termasuk R ini adalah fungsi. Yang bukan fungsi contohnya di sini A ya. Ini B, ini P, G, R, di sini adalah 1, 2. Contohnya yang bukan fungsi adalah contohnya begini. P-nya ke 1, di samping ke 1 dia ke kedua. Misalkan begini. Nah, maka R8 itu bukan fungsi. Jadi kalau ditulis R8 itu adalah P-nya ke 1, P-nya juga ke 2, kemudian R-nya, Q-nya itu ke 2, R-nya ke 2. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang kiri itu punya dua kawan, yaitu ke 1 dan juga ke 2. Jadi R8 itu bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan istilah domain, kodomain, dan range. Domain, kodomain, dan range. Apa itu? Pertama, saya beri contoh. A-nya PGR, B-nya 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan fungsi berikut ya. Ya. Fungsi F katakanlah. P ke 1, Q ke 2, R ke 1. Di sini A-nya adalah BGR ya. BGR. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ya. Fungsi F itu P-nya ke 1. Kemudian Q-nya ke 2, R-nya ke 1. Nah, ini merupakan fungsi. Ya, kenapa? Setiap anggota A itu punya pasangan semua, kemudian pasangannya hanya sebuah. Nah, ini berarti dia salah satu contoh fungsi dari A ke B. Nah, Anda perhatikan ini satu kan, ini satu. Satu ini disebut kawan atau peta dari P. Ya, karena P-nya itu dia dikawankan dengan satu, maka satu itu disebut kawan atau peta dari P. Jadi peta dari P itu adalah satu. Atau kawan dari P itu adalah satu. Ya. Kemudian satu juga peta dari R. Kenapa? Karena R itu dikawankan dengan satu. Jadi satu itu dia itu peta dari P, juga peta dari R. Karena di sini P dan R itu dikawankan ke satu. Ya. Kemudian Anda perhatikan dua. Dua itu peta dari Q. Kenapa? Karena Q itu panahnya kedua. Ya. Jadi dua itu peta dari Q atau kawan dari Q. Nah, sekarang kalau tadi itu satu peta dari P, maka kalau kita baca dari P, P itu ya prapeta dari satu namanya. Ya, kalau tadi satu petanya P, kalau saya baca dari sini P itu prapeta dari satu. Demikian juga satu itu adalah prapeta dari R. Ya, jadi tadi kalau R itu petanya satu, ya, atau satu itu maaf satu itu petanya dari petanya R. Sekarang R itu disebut prapeta dari satu. Jadi prapeta dari satu itu ada dua, yaitu P dan R. Jadi P dan R itu adalah prapeta dari satu. Q. Nah, tadi Q itu kan dikawankan kedua. Jadi dua itu petanya Q. Kalau saya balik Q itu apa? Prapetanya dua. Jadi Q itu prapetanya dua. Itu beberapa istilah yang terkait dengan fungsi ya. Supaya paham. Nah, sekarang baru himpunan A ini, yang jadi F tadi ini adalah fungsi dari A ke B ya. Himpunan A yang kiri itu
A anggotanya adalah BQR itu disebut domain atau daerah asal dari fungsi F. Jadi yang kiri ini himpunan A anggotanya PGR itu disebut domain atau daerah asal dari fungsi F. Ya. Himpunan B yang kanan ya dari fungsi dari A ke B yang kanan itu disebut B itu kebetulan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 itu disebut kodomain atau daerah kawan dari F. Ya. Jadi yang kiri disebut ini yang kiri disebut domain atau daerah asal ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, selanjutnya himpunan semua anggota B. Jadi anggota B yang kanan ya, himpunan semua di B yang menjadi kawan atau peta dari anggota A. Oh, apakah anggota B, Anda perhatikan di atas, apakah semua anggota B itu merupakan peta dari anggota A? Tidak. Yang peta dari anggota itu hanya 1 dan 2. 3 dan 4 itu bukan peta dari anggota A karena dia tidak punya panah yang ke dia. 3, 4 tidak ikut. Nah, anggota B itu yang merupakan peta dari anggota A, itulah yang disebut dengan range atau daerah hasil. Ya, daerah hasil. Jadi range atau daerah hasil dari fungsi F itu adalah anggota kanan yang merupakan peta dari suatu anggota yang kiri. Jadi di sini 1 dan 2 yang merupakan anggota range karena apa? 1 dan 2 itu merupakan peta dari anggota di kiri. 3 dan 4 bukan. Karena apa? Tidak ada anggota A yang dipetakan ke 3 maupun ke 4. Jadi range F-nya, biasanya range F itu atau daerah hasil itu disimbolkan dengan R, gini, RF, kadangkala juga begini. Itu artinya range dari F atau daerah hasil dari fungsi F. Jadi dalam contoh di atas, RF-nya itu siapa? Anggota kanan yang dia merupakan peta dari anggota kiri. Oh, berarti 1 dan 2 saja. Sedangkan 3, 4 tidak ikut anggota. Jadi range F itu adalah subset dari kanan, himpunan bagian dari kanan. Tadi yang kanan kan 1, 2, 3, 4. Maka range F itu subset dari ini. Ya, bagian dari himpunan ini yang punya kawan di A ya. Jadi yang punya kawan. Dia merupakan kawan dari anggota A. Jadi subsetnya itu 1, 2. Bisa jadi range-nya itu sama dengan B kalau B itu merupakan kawan dari anggota A. Jadi semuanya punya kawan di A. Ya. Itu pengertian domain, kodomain, dan range. Tadi domain itu yang kiri, kodomain itu yang sebelah kanan, range itu subset dari kanan yang punya atau merupakan peta dari anggota yang kiri. Tuh ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau F itu adalah fungsi dari A ke B, ya fungsi dari A ke B. Jadi kalau F itu fungsi dari A ke B, kata misalnya fungsi F, maka satu himpunan A yang kiri ini disebut dengan domain atau daerah asal dari fungsi F. Sedangkan yang kanan ini fungsi yang himpunan yang kanan B disebut kodomain atau daerah kawan dari fungsi F. Yang terakhir, range dari F itu adalah anggota B, semua himpunannya anggota B, isinya anggota B, tapi apa syaratnya? Yang dia merupakan peta dari suatu anggota A. Itu disebut dengan range atau daerah hasil yang disimbolkan dengan RF atau RF begini, indeks F atau R kurung F. Jadi ini range dari F atau daerah hasil dari fungsi F. Nah, kalau Anda ingin cek pemahaman Anda, nanti Anda bisa diskusikan dengan teman Anda atau Anda bisa latihan secara mandiri. Misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A-nya adalah U, V, W, dan X. Ini himpunan A. B-nya adalah 357. Jadi bahan diskusi. 1. Berilah contoh 2 fungsi dari A ke B. Ini biasa ya. Mungkin kalau anak SMP itu sudah bisa ini. Beri contoh 2 fungsi, cukup 2 saja supaya cek pemahaman Anda. Berilah 2 fungsi dari A ke B. Beri contoh 2 fungsi dari A ke B. Itu biasa. Yang kedua, beri contoh fungsi dari A ke B. Kalau yang pertama itu bebas asalkan dia fungsi dari A ke B. Yang kedua diberi syarat tambahan. Beri contoh fungsi dari A ke B yang memetakan U ketiga. Jadi berilah contoh fungsi, tapi dengan syarat U-nya itu dipetakan ke ketiga.
Ini juga anak SMP juga bisa ini ya. Kemudian yang ketiga, nah agak naik lagi pertanyaannya, tentukan banyak fungsi yang tidak memetakan W ke-7. Jadi tentukan banyak fungsi, berapa fungsi ya dari A ke B yang memenuhi syarat W itu tidak dipetakan ke-7. Jadi W-nya tidak dipetakan ke-7. Mungkin dia ketiga, mungkin kelima. Jadi dia tidak dipetakan ke-7. Itu syarat tambahannya. Ya. Naik lagi pertanyaannya, tingkatannya. Tentukan banyak fungsi sehingga V dan X itu merupakan prapeta dari 5. Nah, ini ya. Tadi kita sudah mengenal apa itu prapeta. Ya. Jadi, tentukan banyak fungsi dengan syarat V dan X ini, V dan X ini, V dan X itu merupakan prapeta dari 5. Ya. Nah, yang terakhir, ya, ini mungkin SMA, anak SMA, ya, apalagi perguruan tinggi, ini harus bisa memberikan generalisasi. Ya. Jika banyak anggota himpunan P itu ada M, jadi misalkan ini ada P, banyak anggotanya itu sebanyak M, kemudian G itu banyak anggotanya sebanyak N, tentukan berapa banyak fungsi dari P dan Q yang dapat dibuat. Nah, nanti banyak fungsi dari P ke Q itu yang dapat dibuat ada berapa. Nah, itu bahan diskusi untuk pengembangan Anda. Ya, bisa diskusikan dengan teman Anda, bisa Anda bekerja secara mandiri. Ya. Kemudian terima kasih ya atas perhatian Anda. Ikuti terus video-video saya pada topik-topik yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.